Shalom menjuah-juah. Damai sejahtera bagi kita sekalian dalam
Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bekerja sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk meneladani pekerjaannya dalam memelihara dunia agar tetap baik sebagai tempat kehidupan bagi kita, sesama dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita dan dunia. Orang yang bekerja dengan tekun menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan Pencipta dengan segala hormat. Kita bernyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita mulai ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil engkau bekerja untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini. Dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar engkau tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat serta damai sejahtera bagi engkau sekalian. Amin. Mari kita mendengarkan invokasio yang diambil dari Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa semua pergumulan kami, membawa semua harapan-harapan kami Tuhan Yesus hanya kepadamu Bapa. Untuk itu berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, agar kami mampu mengikutinya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua umat-Mu, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita, jemaat yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia yakin teguh. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saat ini kita akan membaca bersama-sama. Bacaan yang pertama diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai dengan 19 saya bacakan di sini. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidupnya sehari demi sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Genduari si bagikan karena khotbah renungan ibas minggu enda, mari ras kita lebih ertoto kita. Bujur isakan kami madbando di bata jahwe, stande kami arah Yesus Kristus. Bujur Bapa,
igejap kami pengarak-ngarak Tuhan, igejap kami pemasu-masun di ibas kegelun kami, seka kami kubas minggu endah pi Bapa alu media online endah, ati kami guna bagikan ibas katandu, ngerana kam arah kemahandu Bapa, gelah kaipe si peseh kemahandu, sentuh duras perhatian Tuhan, pasu-pasu pe kami kiranya si bagi kenca, ngasup kami ngantusi, terlebih ngasup kami dalam kenca ibas kegelun kami setiap wari, ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, amin. Perpulungan kekelangan Tuhan, mari kita buka pustaka Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan di sini. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami di luar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema membantah MKAP, bekerja dan beribadah. Erdahin ras ersembah. Saudara-saudari yang terkasih, kita manusia bekerja adalah satu kebutuhan. Kita manusia bekerja adalah karena Allah pencipta kita juga bekerja. Allah menciptakan bumi dan dunia ini 6 hari, dan hari ke-7 Allah beristirahat. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah, sehingga ada karakter ilahi di dalam diri kita. Ketika Allah kita bekerja, maka kita sebagai manusia juga harus bekerja. Jadi saudaraku, hari ini kita membahas karena bekerja dan beribadah. Menarik kita melihat teks hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul tentang seorang perempuan yang bernama Lydia. Dan Lydia ini adalah orang pertama yang percaya kepada Tuhan, dan cikal bakal gereja pertama dibentuk di Filipi adalah karena apa yang diperbuat oleh Lydia. Saudara-saudariku yang terkasih, apa kekhususan, apa kelebihan Lydia ini? Ketika Paulus dan Silas meneruskan perjalanan, ya, sebelum dia sampai kepada Makedonia, ada suara yang didengar Paulus supaya Paulus dan Silas pergi ke Makedonia. Mereka pergi ke sana, dan pada hari Sabat, ketika orang Yahudi, hari Sabat adalah hari yang sangat penting, sehingga mereka ke gerbang kota menyusuri sungai untuk mencari rumah ibadah. Mereka meyakini bahwa orang Yahudi memiliki rumah ibadah di sekitar itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat itu ada aturan ketika ada 10 orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka boleh melakukan ibadah di tempat tertentu. Dan memang betul, ya, Paulus dan Silas menyusuri tepi sungai, mereka bertemu dengan perempuan-perempuan.
Di sana dia melihat mereka berkumpul, ya. Dan salah satu perempuan itu ya adalah bernama Lydia. Lydia dijelaskan sebagai seorang wanita karir yang menjual kain ungu. Kain ungu pada saat itu adalah pakaian masyarakat kelas atas, ya. Karena kain ungu ini sangat mahal dan itu biasa dipakai oleh pejabat dan juga kerajaan, ya, dipakai oleh raja. Dan itu kita beli juga sangat mahal. Jadi nggak mungkin orang biasa bisa membelinya. Nah, di sini Paulus bertemu dengan Lydia, dan Lydia ini adalah seorang yang bukan Yahudi, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Ia adalah seorang wanita yang berdoa. Ketika hari Sabat, dia juga berdoa dengan teman-temannya perempuan. Ia pribadi yang mau mendengar dan juga dia mau belajar. Ketika Paulus dan Silas mengajarkan pengajaran kepada mereka, mereka mendengarkan dengan baik. Dan juga Lydia ini adalah seorang pekerja keras. Di sini dilihat bahwa Lydia adalah dari Tiatira. Tiatira ini adalah penghasil warna pada kain. Nah, kemungkinan Tiatira, Lydia ini sudah sukses sehingga dia pergi ke Filipi untuk melanjutkan usaha, untuk mengembangkan usahanya menjual kain ungu. Jadi cukup luar biasa Lydia ini, bahwa dikatakan juga Lydia dengan keluarganya, dia tidak punya suami di situ, tapi dia seorang pekerja keras. Dia adalah seorang penyembah, tetap beribadah di waktu Sabat. Ya, jadi walaupun dia bekerja keras, tapi Lydia ini tetap mengingat untuk ibadah di waktu Sabat. Dan ketika dia bertemu dengan Paulus dan mendengar ajarannya, ia membuka hatinya, ya. Roh Kudus mencairkan hatinya, melunakkan hatinya untuk merespons pengajaran Paulus tentang keselamatan dari Yesus Kristus. Dan setelah dia mendengar, dia taat dan dia diminta untuk dibaptis. Dan bukan hanya Lydia saja dibaptis, tapi juga dia dan seisi keluarganya. Dan juga Lydia adalah mengaku seorang yang percaya dan rindu untuk melayani. Jadi Lydia mengatakan bahwa jika memang engkau Paulus mengatakan aku orang percaya kepada Tuhan, tolonglah untuk menginap di rumah kami. Dengan begitu dia merindu untuk melayani Paulus dan Silas, padahal mereka adalah termasuk baru kali itu mereka bertemu, tapi Lydia ini mempunyai hati untuk melayani, dan ia ramah dan membuka rumahnya, ya. Jadi inilah hasil pertobatan yang dirasakan oleh Lydia, bahwa dia juga ramah dan membuka rumahnya untuk tamu-tamunya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, menarik memang untuk kita artikan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan, bekerja dan beribadah itu adalah satu kesatuan. Ya, bekerja itu adalah, dari kata lain juga mengatakan bekerja itu adalah juga ibadah. Jadi sesuai dengan gereja kita adalah tradisi Calvinis mengatakan kita hidup soli Deo gloria, atau hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi di dalam pekerjaan kita, ya, kita juga melihat pekerjaan itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi belajar kita dari firman Tuhan hari ini adalah sebagai kesimpulannya, yang pertama, kita beribadah kepada Tuhan dan juga kita bekerja kepada Tuhan, itu adalah karunia dari Tuhan. Ya, jadi bekerja keras dan beribadah itu adalah karunia dari Tuhan. Kita harus berperan serta aktif di dalam pekerjaan. Walaupun mungkin kita lelah ya bekerja, ya, tapi dengan kelelahan itu kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Bisa kita menjadi seseorang yang mungkin kita rindukan atau mungkin kita harapkan. Jadi bekerja keras itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri dan harus kita jalankan. Yang kedua, ya, ketika kita sudah bekerja keras, sudah kita mempunyai banyak hal, jangan pernah lupakan untuk beribadah seperti Paulus, ya, dan juga Lydia tadi. Walaupun mereka mungkin mempunyai banyak sekali planning, banyak sekali pekerjaan, tapi mereka selalu mengutamakan ketika hari Sabat, ya, ketika waktu ibadah mereka akan cari tempat dan waktu untuk beribadah.
berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi kita pun begitu, ketika kita juga bekerja keras hari demi hari, tapi juga kita tidak melupakan ibadah. Yang ketiga, hasil kerja keras kita ya, hasil kerja keras yang selama ini mungkin sudah kita dapat, itu juga bukan untuk kita nikmati sendiri saja, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, hasil kerja keras Lydia, dia penjual kain ungu, dia tidak pakai untuk dirinya dan keluarganya saja, tapi dia jadikan juga hasilnya itu untuk melayani dan juga memberikan berbagi atau sharing dengan yang lain, dengan membuka rumahnya. Dan di teks yang lain dikatakan bahwa Lydia menyiapkan rumahnya untuk tamu-tamu, dan ketika ada pengajaran, ada penginjilan, maka rumahnya dijadikan tempat untuk tinggal begitu. Jadi memang Lydia ini orang yang selalu berbagi dan hasil kerja kerasnya tidak dinikmati sendiri. Yang keempat ya, ketika kita sudah bekerja keras, sudah beribadah, menarik apa yang dikatakan pengkhotbah adalah menikmati hasil jerih lelah kita juga. Ya, kita juga harus menikmati hasil jerih lelah kita, mensyukuri karunia Allah yang sudah diberkatinya kita melalui pencapaian kita saat ini. Ya, jadi mungkin tidak semuanya mulus. Ya, mungkin pencapaian kita tahun kemarin itu luar biasa, tapi tahun ini ketika pandemi corona datang, semuanya terganggu. Bukan hanya sudut ekonomi, tapi juga jiwa kita, perasaan kita, psikologis kita terganggu. Tapi marilah ya, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita beribadah kepadanya, memuliakan nama Tuhan. Yakinlah ya, semua akan berlalu. Demikian juga Paulus adalah percaya pada Tuhan, tapi bukan berarti dia tidak mempunyai masalah. Paulus melewati banyak sekali persoalan, dia dipenjara, bahkan dia berapa kali hampir mati untuk mengikut Tuhan. Tapi apakah dia mundur? Tidak. Dia semakin maju dan semakin mencari Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu mengutamakan Tuhan. Jadi saudaraku, mari setelah kita bekerja keras, kita ingat pekerjaan adalah karunia Allah. Yang kedua adalah kita juga beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah hasil jerih lelah kita juga bagikan kepada orang lain menjadi berkat. Dan yang keempat, kita juga nikmati sendiri hasil jerih lelah kita. Kita boleh juga beristirahat, boleh juga kita berlibur, boleh juga kita menikmati makanan enak ya waktu kita sudah capek bekerja. Bolehlah kita menikmati itu untuk supaya kita lebih sehat begitu. Jadi saudara-saudariku, marilah di dalam minggu etika kerja ini tetap kita ingat kepada Allah, tetap kita ingat kita bekerja itu adalah untuk Allah, dan hasil kerja kita adalah untuk sesama dan untuk kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Lydia, di mana dia seorang pekerja, dia seorang juga percaya kepada Tuhan, dan pekerjaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah, dan dia pakai juga itu untuk melayani Tuhan dan berbagi berkat bagi banyak orang. Tuhan, melalui Lydia juga ya, gereja mula-mula di Filipi terbentuk karena pelayanan, karena keramahan, dan karena keterbukaan hatinya Tuhan untuk Tuhan dan melayani sesamanya. Pakai kami Tuhan, supaya kami pun setiap individu dimanapun kami berada, kami boleh Tuhan pakai, kami boleh Tuhan jadikan melalui pekerjaan kami, melalui ibadah kami boleh berharga dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdampak bagi sesama kami berdampak di dalam keluarga, dan kami berdampak bagi diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, supaya kami terus mengingat betapa Tuhan itu memberkati kami. Walaupun mungkin kami dalam masalah, tapi kami tidak sendiri. Ada Engkau Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sebutkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang terkasih, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan ucapan syukur kita, karena Tuhan itu begitu luar biasa memberkati kita. Dasar firman Tuhan untuk persembahan kita, Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kitab Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 4, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bekerja, menyaksikan karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh juga beribadah kepada Tuhan, menyatakan roh kami, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan kami, walaupun saat ini pandemi corona atau mungkin mengganggu pekerjaan kami. Tuhan, kami menyisihkan sebagian untuk Tuhan, karena kami yakin dan percaya Bapa, bahwa hidup kami ini lebih berharga dari apapun. Tuhan sudah memberikan hidup kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan atas keselamatan itu, kami berikan sebagian kehadapan-Mu. Berkati persembahan kami ini Bapa, agar melalui persembahan ini untuk kemuliaan, untuk dana operasional gereja GBKP secara sinodal, juga operasional gereja GBKP Bumi Anggrek. Berkati kami semua Bapa, supaya kami mempunyai hati untuk melayani, supaya kami boleh merasakan kasih-Mu luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Berkati juga semua jemaat-Mu ya Bapa, yang mungkin saat ini sedang merasakan kekurangan, yang mungkin saat ini dalam kekhawatiran dan pergumulan karena pekerjaan, karena mungkin kebutuhan yang banyak tapi pemasukan yang kurang. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati kami Bapa, supaya kami boleh berkhidmat Tuhan, walaupun demikian sulit hidup kami, tapi kami tidak menyerah. Kami akan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan memberkati setiap orang yang boleh bergumul dan berseru kepadamu Tuhan, dan kami akan bekerja Bapa dan beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan yang saat ini belum dapat pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan Tuhan, supaya mereka boleh mencukupkan kebutuhannya sehari demi sehari. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Mari Engkau lawat Tuhan, supaya mereka semua dapat sembuh Bapa. Mereka kembali pulih Tuhan dan kembali melakukan aktivitas. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat atau umat-Mu dan juga hamba-Mu yang mungkin terkena COVID-19 dimanapun berada. Mari Tuhan Engkau berikan semangat, pengharapan dan juga imun yang kuat Tuhan, supaya mereka boleh sehat dan pulih. Mari Bapa, tiada mustahil bagi Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau akan memberkati kami ketika kami berseru kepadamu. Engkau akan memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita Bapa. Tuhan memberkati semua umat-Mu yang saat ini sedang sakit Bapa. Demikian juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh menyelesaikan tugas sekolahnya Bapa, dan akan
mungkin naik kelas atau masuk ke sekolah yang baru. Tuhan berkati semua anak-anak kami Bapa, supaya mereka boleh memasuki dunia yang baru. Ya mungkin naik kelas, mungkin juga pindah tingkat dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Tuhan berkati Tuhan, supaya mereka semua hidup dan bersyukur kepada Tuhan, dan juga boleh menikmati suasana normal baru ini. Bapak, Engkau berkati kami semua. Demikian juga bangsa dan negara kami, Tuhan berkati kami, supaya bangsa dan negara kami ini juga tetap aman, tentram Tuhan, dan juga kami boleh menghadapi masa-masa corona ini dengan hidup normal baru Tuhan, dengan semangat, dan boleh kami percaya bahwa dengan disiplin diri kami boleh terhindar dari virus ini. Tuhan juga berkati setiap orang yang boleh juga mendukung ibadah ini. Tuhan berkati Bapa hamba-Mu, Bapak Ojora, dan juga semua keluarga, anak-anak di dalam keluarga. Tuhan juga berkati mereka semua Tuhan, supaya hidup mereka juga boleh menjadi teladan Tuhan di dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan berkati keluarga ini Bapa dengan berkat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Kami tidak pernah luntur iman kami kepadamu Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang boleh tinggal di dalam rumah keluarga ini. Demikian juga semua seraian Tuhan, pertua diaken, dimanapun berada Tuhan Kau berkati Bapa, berikan kesehatan dan semangat, rezeki juga yang cukup. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudariku, mari kita bersama bernyanyi dari kitab Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 3, ingat akan nama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup ibadah ini, kita berdoa, doa Bapa kami kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, pergi dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalam kita, supaya engkau dimampukan menjalankan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah telah memanggil engkau ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau sekalian. Bagi Tuhanlah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga hari ini juga Tuhan kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari lepas hari kami Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat hamba-Mu, pendeta kami, Pendeta Rosa Bapa. Kiranya urapan-Mu yang baru terus Engkau limpahkan dan Engkau curahkan atas hamba-Mu ini. Biar dia Bapa semakin hari semakin luar biasa Engkau pakai dalam pelayanannya. Berkati isi rumahnya Tuhan, berkati naras kami, berkati anak-anak, agar semuanya dalam kesehatan, dalam sukacita yang datangnya dari Tuhan saja. Dan biarlah Bapa, pendeta kami juga terus Engkau sertai dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.